Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa belajar tatap muka, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menerima dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah mungkin pada kesempatan kali ini kita tidak menambah materi, kita akan mengulangi pelajaran yang kita pelajari pada masa belajar online kemarin. Formatnya atau caranya insyaallah Ustadz akan sambil bertanya dan Ustadz minta semua buka catatannya. Jadi Ustadz ingin tahu kemarin pas waktu belajar online siapa saja yang lengkap catatannya dan siapa saja yang kurang lengkap catatannya. Baik. Kenapa? Enggak apa-apa. Nanti pekan depan di bawah ya. Ada lagi yang catatannya di asrama? Ya, enggak apa-apa. Baik. Semuanya sekarang tapi bawa buku catatan baru. Bawa ya. Baik. Sekarang semua dibuka bukunya. Kita akan ulangi dari pembatal-pembatal salat. Pasal tentang pembatal-pembatal salat. Kita akan murojaah dari pasal pembatal-pembatal salat. Ya. Silakan baca Fitrian Nur. Silakan baca bahasa Arabnya. Halaman berapa? 71. Sudah? Silakan baca bahasa Arabnya. Baca bahasa Arabnya. Al-kalamul amdu wa hudutsun najasati ya. Ya. Terus wal aklu wasyurbu wal qahqahatu war riddah. Baik, sekarang baca artinya sastra. Udah ada ya? Ahmad Fitri Rahmani, baca artinya. Lebih keras suaranya. Pelan-pelan. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Kedua apa? Banyak bergerak. Yang ketiga, hadas. Ya. Ya. Baik. Sekarang kita akan jelaskan satu persatu, dan ini sudah Ustaz jelaskan pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu, tapi karena ini pelajaran fikih yang bersambung,
yang kalau kita tidak paham depannya maka akhirnya juga akan sulit memahami. Maka Ustadz minta sekarang perhatikan semua, kita akan ulangi murojaah pelajaran yang telah kita pelajari pada masa belajar online kemarin. Baik, yang pertama, pembatal salatnya dicatat saja secara singkat adalah al-kalamul amdu, yaitu berbicara dengan sengaja. Apa yang dimaksudkan dengan berbicara dengan sengaja? Yaitu berbicara, berucap dengan ucapan yang akan dipahami oleh orang, dengan ucapan yang akan dipahami oleh orang lain. Jadi kalimat atau kata yang diucapkan itu dapat dipahami oleh orang lain meskipun hanya sekedar satu kata, misal seperti ambillah atau ambil atau khudh kalau dalam bahasa Arabnya, itu bisa dipahami. Jadi itu termasuk dari yang membatalkan salat. Baik, berbicara di dalam salat itu ada dua keadaan. Perhatikan, ada dua keadaan. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Perhatikan, yang pertama berbicara dengan sengaja. Yang kedua berbicara dengan tidak sengaja, atau karena dia lupa dia sedang dalam keadaan salat. Kalau berbicaranya dengan sengaja, maka baik kalimat yang diucapkan sedikit ataupun banyak, atau kata yang diucapkan sedikit ataupun banyak, maka tetap akan membatalkan salat. Jadi kalau berbicaranya dengan sengaja, itu sudah jelas membatalkan salat. Misal berbicara, ngobrol dengan orang yang di sampingnya ketika salat dengan sengaja, dengan sadar bahwasanya dia sedang dalam keadaan salat, tapi tetap berbicara, maka ini termasuk dari yang membatalkan salat. Adapun kalau seandainya berbicaranya tidak sengaja atau dalam keadaan lupa bahwa dia sedang dalam keadaan salat, maka apabila kata-kata yang diucapkan adalah banyak, dalam artian itu bicaranya banyak, maka berarti itu membatalkan salat. Tapi kalau seandainya bicaranya itu sedikit, misal cuma satu kata, kemudian dia lupa bahwasanya dia dalam keadaan salat, maka apakah membatalkan salat atau tidak? Kalau bicaranya sedikit dan dia dalam keadaan lupa bahwa dia sedang dalam keadaan salat, apakah membatalkan salat atau tidak? Tidak. Baik. Bisa dimengerti? Baik. Jadi Ustaz ulangi ya. Sekarang Ustaz mau tanya. Rayyan, berbicara dengan sengaja batal apa tidak salatnya? Batal. Kalau bicaranya sedikit batal apa tidak dengan sengaja? Batal. Baik, sekarang Fidra, kalau berbicara karena lupa dalam salat, apakah membatalkan salat atau tidak? Bagus. Kalau banyak batal, kalau sedikit tidak membatalkan salat. Bagus. Sekarang kita masuk ke dalam pembatal yang kedua. Apa pembatal yang kedua? Fitrian Nur. Bergerak dengan gerakan yang banyak. Baik, bergerak dengan gerakan yang banyak ini harus dilakukan dengan beruntun. Jadi bisa kita katakan bergerak itu yang membatalkan salat, bergerak yang membatalkan salat itu dua syaratnya. Jadi bergerak yang membatalkan salat, bergerak, perhatikan, bergerak yang membatalkan salat itu dua kriterianya. Yang pertama adalah gerakannya banyak, yang kedua gerakannya beruntun. Beruntun artinya dilakukan secara terus-menerus, berurutan. Sekarang Ustaz mau tanya, Huzaimi enggak ada, Fitrian Nur, Mahathir ada, Mahathir. Baik. Bergerak yang membatalkan salat ada berapa? Apa syaratnya? Satu? Bagus. Yang kedua? Bergeraknya apa? Yang pertama banyak, yang kedua harus apa, Mahathir?
Harus beruntun. Beruntun artinya adalah dia lakukan secara terus-menerus. Baik, sekarang Ustadz mau tanya. Paham ya? Apa maksudnya bergerak banyak? Jadi gerakannya banyak, kemudian gerakannya beruntun. Dalam artian beruntun itu misal seperti nggak ada apa-apa, tiba-tiba pas lagi sholat dia jalan 1, 2, 3, 4 sampai mungkin 5 langkah. Nggak ada apa-apa, dia misalnya gerakannya garuk-garuk sana sini padahal tidak gatal sama sekali. Terus habis itu dilakukan sepanjang sholat. Ini termasuk gerakan yang banyak dan dilakukan beruntun. Sekarang Ustadz mau tanya. Setelah Mahathir, Bilal nggak ada, Najib. Kalau seandainya ada seseorang yang di rakaat pertama dia bergerak di sholat ya. Ini sholat secara keseluruhan. Misal seperti sholat subuh. Di sholat subuh dia bergerak misalnya sampai, atau sholat zuhur saja. Sholat zuhur dia bergerak di keseluruhan sholat zuhur ada 4 langkah. Baik. Kapan 4 langkah ini membatalkan sholatnya, dan kapan kalau 4 langkah ini dilakukan tidak membatalkan sholat? Gimana Najib? Bisa jawab? Gak bisa? Sholat zuhur secara keseluruhan ada berapa rakaat? 4. Baik. Kalau seandainya dia bergerak di rakaat yang pertama langsung 4 langkah, batal apa tidak sholatnya? Kenapa? Banyak dan beruntun. Dia langsung kerjakan 4 langkah. Kalau seandainya dia kerjakannya misalnya pada rakaat yang pertama 1 langkah, rakaat yang kedua 1 langkah, ketiga 1 langkah, rakaat yang keempat 1 langkah, batal nggak sholatnya? Kenapa? Karena tidak beruntun. Paham ya semuanya ya? Fidra paham? Paham? Ya, Ustaz ulangi. Ini pengertian dari beruntun atau yang bisa contoh dari gerakan yang beruntun. Jadi kalau seandainya 4 langkah ini dikerjakan dalam 1 rakaat, kemudian dikerjakan 4 langkah langsung, maka dia berarti membatalkan sholat. Kenapa? Karena gerakannya banyak dan beruntun. Tapi kalau seandainya hanya rakaat pertama 1 langkah, rakaat kedua 1 langkah, rakaat ketiga 1 langkah, rakaat keempat 1 langkah, karena memang ada keperluan misalnya, ada kebutuhannya, maka apakah dia membatalkan sholat? Jawabannya tidak. Meskipun gerakannya ini banyak kalau dilihat dari satu sholat secara keseluruhan, tapi dia tidak beruntun. Nah, sehingga dia tidak membatalkan sholat. Faham sampai sini? Baik. Yang berikutnya, yang membatalkan sholat. Ya, yang membatalkan sholat. Ya. Dan ini bergerak yang banyak dan membatalkan sholat ini apabila gerakannya itu adalah gerakan bagian dari sholat, seperti gerakan rukun sholat, misal seperti dengan sengaja, misal menambah sujud yang mestinya 2 kali ditambah menjadi 3 kali. Ini berarti batal, meskipun misalnya gerakannya hanya sekedar sedikit saja. Kalau sudah menambah seperti itu, ini terhitung dari pembatal sholat. Baik, yang ketiga adalah hadas. Yang ketiga adalah hadas, termasuk dari pembatal sholat adalah hadas. Hadas terbagi menjadi 2. Sebutkan. Muhammad ini Rafa, sebutkan. Hadas terbagi menjadi 2. Rafa ada berapa? 1 ya. Nah, hadas terbagi menjadi 2. Sebutkan Rafa. Hadas besar dan hadas kecil. Bagus. Hadas besar contohnya apa? Rafa, hadas besar contohnya? Junub. Bagus. Kalau hadas kecil contohnya? Bagus. Jadi hadas itu ada 2. Yang pertama hadas besar, yang kedua adalah hadas kecil. Hadas besar itu seperti janabah atau junub, atau seperti haid, atau juga nifas. Ini termasuk dari hadas besar, yang untuk bersucinya harus dengan mandi. Adapun hadas kecil
Ada seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar, ini termasuk hadas kecil. Sehingga cara bersucinya hanya cukup dengan berwudu. Ya, mengangkat hadasnya. Ya, bersucinya tentu saja dibersihkan kotorannya, tapi mengangkat hadasnya untuk supaya kita bisa sholat, berarti dengan cara berwudu. Cukup dengan berwudu. Baik, sudah? Ya. Kemudian yang keempat, wa hudutsun najasati, dan terkena najis. Jadi apabila pada saat kita sholat, kemudian pada saat itu kita terkena najis, apalagi kalau seandainya terkena najisnya di bagian yang kalau kita lepas dari pakaian kita akan terbuka aurat kita. Seperti misalnya kita pakai celana. Kemudian kita tahu di celana kita ternyata ada najis. Misal di celana kita tiba-tiba adik kita kencing di celana. Pas kita sholat misalnya pas ada adik yang kencing. Kemudian terkena celana kita. Kalau kita lepas celana kita berarti apanya yang terbuka? Auratnya. Nah, yang demikian itu termasuk dari yang akan membatalkan sholat kita. Sudah? Paham? Ini disebut dengan hudutsun najasati. Kemudian yang kelima, inkishaful aurah, terbukanya aurat. Ini juga termasuk dari yang membatalkan sholat. Jadi kalau aurat kita terbuka pada saat kita sholat, berarti sholat kita sudah batal. Nah, terbukanya aurat ini mohon diperhatikan semua, terbukanya aurat, ya. Kalau seandainya dilakukan, dibuka auratnya secara sengaja, ini jelas membatalkan sholat. Misal nih, garuk-garuk secara sengaja sampai ke atas paha misalnya, atau sampai misalnya sarungnya tersingkap sampai bagian belakangnya kelihatan garuk-garuk karena gatal misalnya. Dia sengaja, dia tahu bahwasanya kalau dia garuk-garuk auratnya akan terbuka, tapi tetap digaruknya. Batal apa tidak sholatnya? Batal, karena itu perbuatannya dia dan dia lakukan dengan sengaja dan dengan sadar. Ya, ini harus diperhatikan ya. Kalau misalnya nanti gatal atau apa, jangan sampai nanti garuk-garuknya sampai mengangkat sarung misalnya sampai ke atas. Ini termasuk dari yang akan membatalkan sholat jika dilakukan pada saat sholat. Bahkan kalau dilakukan di luar sholat pun itu jangan dilakukan. Ya, kalau sampai garuk-garuk misalnya sampai membuka auratnya, ini tidak diperbolehkan karena kita diharuskan untuk menutup aurat kita di hadapan orang lain, meskipun di hadapan sesama lelaki. Kalau auratnya itu aurat yang berat, ya itu termasuk dari yang harus ditutup. Ya. Baik. Terbuka aurat. Terbuka aurat ini kalau seandainya, kalau tadi kan dengan sengaja. Bagaimana kalau seandainya terbuka auratnya dengan tidak sengaja? Misal seperti tertiup angin. Rafa, sudah ya Rafa tadi ya. Sekarang Raffi. Kalau seandainya tertiup angin, kemudian auratnya terbuka, sholat, kemudian setelah itu dia pakai sarung, anginnya kencang, atau misalnya kipas anginnya kencang, kemudian sarungnya tertiup sampai terbuka auratnya, batal atau tidak sholatnya? Ini dia tidak dengan keinginannya dia, juga tidak disengaja oleh dia, batal atau tidak? Hah? Batal atau tidak? Siapa yang bilang batal, siapa yang bilang gak batal? Yang bilang batal angkat tangan. Yang bilang gak batal angkat tangan. Baik, Ustaz jelaskan. Jika dia membiarkannya terbuka dan tidak memperbaikinya, maka sholatnya batal. Tapi jika langsung diperbaikinya, misal langsung ditutupnya, maka berarti sholatnya tidak batal. Ya. Jadi kalau langsung pada saat itu, sarungnya terbang sudah berarti sudah batal berarti. Terbuka semua auratnya. Terbuka semua auratnya apa gimana? Misal nih, kalau sarung kan mungkin agak susah. Misal seperti kalau misal ada yang umroh biasanya pakai ihram. Ya kan, pakai ihram itu nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai misalnya daleman. Nah, pas lagi misalnya anginnya kan kenceng tuh di sana tuh di Madinah, di Mekah kan anginnya kenceng. Kalau tertiup angin pas lagi sholat misalnya, pas lagi sholat di Masjidil Haram, kemudian tertiup angin, terbuka misalnya. Nah, kalau seandainya langsung dia tutup, ya kan, langsung dia tutup, pas dia sadar langsung dia tutup, maka ini tidak membatalkan sholatnya.
Tapi kalau misalnya ada jeda waktu lama kemudian tidak ditutupnya, atau mungkin dia tidak menyadarinya, atau misalnya seperti kata siapa tadi namanya, Oka ya, sarungnya terbang, udah nggak bisa lagi diambil, sementara auratnya terbuka, maka berarti ini sudah batal sholatnya. Paham sampai sini? Baik. Ya, terbuka aurat itu ada dengan dua cara. Ustadz sebutkan. Ustadz pernah sebutkan terbukanya aurat itu dengan dua hal. Yang pertama, coba sebutkan, Oka. Terbukanya aurat itu dengan dua hal. Sebutkan yang pertama. Raihan, sebutkan Raihan. Mana Raihan? Sebutkan, terbukanya aurat itu dengan dua hal. Hah? Bukan. Apa? Satu, yang kedua? Bagus. Yang pertama adalah dengan pakaiannya terlepas atau pakaiannya tersingkap. Yang kedua adalah dengan pakaiannya tembus pandang. Artinya menerawang, dari luar kelihatan. Itu sama dengan terbuka aurat. Meskipun misalnya pakai pakaian, tapi tipis sekali, kelihatan dari luar. Ini termasuk dari yang kategori terbuka aurat. Jadi aurat itu terbuka dengan dua hal, atau kategorinya dua hal. Yang pertama, aurat terbuka. Yang pertama dengan tidak adanya yang menutupi. Misal seperti pakaiannya lepas, atau misalnya sarungnya lepas seperti tadi yang disebutkan. Tidak ada lagi yang menutupi auratnya. Ini berarti auratnya terbuka. Yang kedua, ada yang dipakai tapi kelihatan dan menerawang, ditembus pandang atau menerawang. Jadi pakaian yang tembus pandang, pakaian yang tembus pandang atau menerawang. Baik, perhatikan semua. Ustadz akan kasih contoh. Misal ada orang yang sholat pakai sarung, tapi di dalamnya dia punya celana dalaman panjang sampai sini misal, tapi celana dalamannya tipis karena memang diperuntukkan untuk cuman sekedar lapisan sarung. Yang pertama contohnya, ya, apabila misalnya sarungnya lepas, nggak ada dalamannya. Sarung lepas, nggak ada dalamannya. Artinya betul auratnya terbuka. Yang kedua adalah contoh yang kita sebutkan tadi. Jadi dia pakai celana dalaman panjang, tapi menerawang. Dia pakai buat lapisan sarung, dan dia tahu itu menerawang. Dia memang sengaja pakai karena memang untuk dalaman. Sarungnya terbang atau sarungnya tersingkap. Tapi kalaupun ada celananya di dalam, misal celana panjang tadi, tetap misalnya kelihatan dari luar, misalnya jiplak, atau misalnya kainnya sangat tipis sekali sehingga auratnya terlihat. Nah, ini termasuk dari kategori yang kalau terjadi pada kita dua-duanya ini pada saat sholat, maka berarti sholat kita batal. Faham sampai sini? Baik, lanjut. Sekarang masuk ke yang keenam. Setelah Rafi, Oka sudah ya, Raihan sudah, Sayyid. Apa yang dimaksudkan dengan yang keenam ini merubah niat ya. Yang keenam di antara pembatal salat apabila seseorang merubah niatnya. Apa yang dimaksudkan dengan merubah niat? Sayyid. Mana Sayyid? Gimana? Apa? Enggak apa-apa salah, yakin aja. Apa yang dimaksudkan dengan merubah niat?
Yang membatalkan salat. Ada 3 Ustaz sebutkan. Baik, coba. Yang pertama, berniat membatalkan salat apabila seorang berniat untuk salat dan ketika ia di pertengahan salat niat kita berubah ingin membatalkan salat. bagus. Maka salatnya kembali batal. Kemudian yang ketiga, Kedua, ragu dalam melanjutkan salat. bagus. Tiga, berpindah niat salat. Bagus. Bila seorang mengerjakan salat asar kemudian dia berniat salat asar kemudian di tengah-tengah salat ia tertinggal dia belum salat zuhur kemudian niat dia berubah ingin salat zuhur maka salatnya batal. Bagus. Coba diulangi. Said. Ada 3. Sebutkan yang pertama saja. Bebas, nggak apa-apa. Hah? Ya, lupa salat zuhur. Jadi ternyata karena dia ingat, lalu dia rubah di tengah-tengah salat, jadi salat zuhur. Ini berarti merubah niat dari satu salat ke salat yang lain. Ini termasuk yang membatalkan salat jika salatnya yang diniatkan itu adalah sama-sama salat wajib. Kemudian yang berikutnya, termasuk juga yang merubah niat adalah jika seseorang itu berniat untuk membatalkan salatnya. Seseorang berniat untuk membatalkan salat. Misal di tengah-tengah salat, dia salat kemudian dia ingat, waduh, ini kayaknya pintu belum dikunci, takutnya nanti ada yang masuk. Akhirnya dia niat, saya batalkan salat saya. Meskipun dia masih dalam keadaan berdiri, masih dalam bacaan salat, masih dalam gerakan salat. Saat dimana dia berniat untuk membatalkan salat, maka di situ berarti salatnya sudah terhitung batal. Faham sampai sini? Jadi jangan berniat untuk membatalkan salat pada saat salat, karena termasuk dari yang akan membatalkan salat kita. Niat untuk membatalkan salat itu artinya niat untuk berhenti salat pada saat itu, meskipun kita sedang dalam keadaan salat. Yang ketiga, yang berikutnya adalah dia ragu-ragu di dalam menyempurnakan salatnya. Misal seperti seorang yang salat, kemudian setelah itu pada saat salat dia ragu-ragu, nih nanti abah saya mau datang, pas nanti setelah zuhur abah saya mau datang. Kalau seandainya abah saya ketok pintu pada saat saya sedang dalam keadaan salat, maka saya akan batalkan salat saya. Keraguan ini akan membatalkan salat kita. Faham sampai sini? Baik, ada 3 ya, Ustadz ulangi ya. Ini penting sekali. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan merubah niat? Yang pertama adalah apabila seseorang berniat untuk membatalkan salatnya. Jadi yang dari awalnya dia niat salat, di tengah-tengah salat dia rubah niatnya untuk supaya dibatalkan salatnya. Ya, ini yang pertama. Perhatikan semua. Yang pertama, niat merubah atau merubah niat itu yang pertama adalah berniat membatalkan salat. Berniat membatalkan salat. Batalkan salat. Yang kedua, ragu dalam melanjutkan salat. Ragu dalam melanjutkan salat. Yang ketiga, berpindah niat dari satu salat ke salat yang lain. Baik, kita contohkan satu persatu ya biar jelas ya. Perhatikan di sini. Berniat membatalkan salat. Apa yang berubah dari poin yang pertama ini? Najib, apa yang berubah Najib? Kan tadi yang termasuk membatalkan salat adalah merubah niat. Ini poin merubah niat. Perhatikan di sini merubah niat. Sekarang kita katakan tadi yang pertama, di antara definisi atau di antara kriteria merubah niat itu ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama adalah berniat membatalkan salat.
Ustadz mau tanya, mana perubahan niat dari poin yang pertama ini? Najib. Baik, perubahannya di mana? Baik, dari yang awalnya bagus. Sebelahnya siapa namanya? Ahmad. Yang kedua, ragu dalam melanjutkan salat. Sebutkan contohnya dan sebutkan di mana perubahannya. Hah? Baik. Boleh. Ya, boleh, contohnya bagus. Sekarang perubahannya di mana? Baik. Berubah niatnya dari apa ke apa? Dari yang awalnya yakin kita sholat sampai akhir, di tengah-tengah berubah menjadi ragu untuk membatalkan atau melanjutkan. Faham? Baik, sekarang siapa namanya? Samping Najib siapa namanya? Fitri. Yang ketiga, berpindah niat dari satu sholat ke sholat yang lain. Contohnya dan apa perubahannya? Ya. Baik. Itu contohnya. Perubahannya dari mana ke mana? Bagus. Dari yang asalnya salat asar ke salat zuhur. Bagus. Sekarang kita lanjut ke poin yang berikutnya. Nomor 7. Di antara yang membatalkan salat adalah istidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Yang awalnya menghadap kiblat, tiba-tiba misalnya dia membelakangi kiblat. Boleh apa tidak membelakangi kiblat ketika salat? Boleh apa tidak? Boleh. Jadi kalau seandainya seseorang salat, kemudian awalnya dia itu menghadap kiblat, tapi kemudian dia berubah arahnya menjadi membelakangi kiblat, maka berarti ini termasuk dari yang akan membatalkan salat. Ya. Ya. Ini termasuk dari yang akan membatalkan salat. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? 8. Yang ke-8 adalah makan dan minum. Makan dan minum. Sayyid sekarang pakai bangku. Tadi pakai absen, sekarang pakai bangku. Urutannya. Sayyid, makan dan minum terbagi menjadi 2. Sebutkan mana yang membatalkan dan mana yang tidak membatalkan. Hah? Makan apa? Iya, makan pas lagi sholat. Ada 2 Ustaz sebutkan kemarin. Ya, yang membatalkan dan tidak membatalkan. Gimana yang membatalkan dan gimana yang tidak membatalkan? Sebutkan. Bagus. Bagus. Bagus, bagus. Ya. Dan kalau seandainya yang sedikit dilakukan dengan sengaja, batal apa tidak? Bagus. Jadi satu lagi ya, makan dan minum terbagi menjadi 2. Baik. Ada yang makannya itu banyak, makannya banyak misalnya nih. Pas lagi sholat, ya kan? Pas lagi sholat sambil makan, ngantongin misalnya gorengan di kantong. Pas lagi sholat, habis itu sambil makan nih. Sambil makan, sambil bacaan juga. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, sambil makan nih. Batal apa enggak salatnya? Habis nih 2 gorengan di kantongnya. Batal apa tidak salatnya? Batal. Kenapa? Karena yang dimakan banyak. Sengaja atau tidak sengaja, kalau yang dimakan itu banyak, dia batal. Iya. Lupakah dia dalam keadaan salat misalnya, tapi susah juga kalau lupa dalam keadaan salat, makannya banyak. Itu mungkin melupakan dirinya mungkin, bukan secara lupa. Baik. Kalau seandainya makanannya sedikit, ini terbagi menjadi 2. Yang dimakan sedikit. Kalau seandainya yang dimakan sedikit itu dengan sengaja, ya kan? Misal seperti ikan teri nyelip di gigi. Pas lagi sholat, aduh apa nih? Kayaknya enak nih.
Dimakan dengan sengaja, sadar pada saat itu dia sedang sholat, batal apa tidak? Dengan sengaja nih, habis itu dikunyah-kunyah, dinikmatin, batal apa enggak? Batal. Kalau seandainya dia tidak sengaja makan ada ikan teri, apa nih, habis itu ketelan langsung, tanpa sengaja, tanpa dia inginkan untuk menelan makanan yang nyangkut di gigi, batal apa tidak? Tidak batal. Tidak batal. Kalau seandainya nggak sengaja, ya tidak sengaja. Baik. Sudah? Nomor 9 sekarang. Al-qahqahatu. Apa yang dimaksudkan dengan al-qahqahah? Tertawa terbahak-bahak. Maksudnya adalah tertawa yang dengan suara. Tidak mesti harus terbahak-bahak kencang sekali, enggak. Tapi yang jelas tertawanya dengan suara. Itu termasuk dengan dari qahqahah. Sekarang siapa namanya? Pojok. Fidra. Nomor 10. Riddah. Apa yang dimaksud dengan riddah yang membatalkan salat? Riddah apa maknanya? Apa maksudnya? Bagus. Murtad artinya adalah keluar dari Islam. Baik. Ya, keluar dari Islam itu bisa dengan perkataan, seperti misalnya mencela Rasulullah SAW, itu termasuk dari yang mencela. Dalam artian itu mencela, menghina Rasulullah SAW, itu termasuk dari yang bisa membuat seseorang murtad. Kemudian juga bil fi'il itu artinya dengan perbuatan, misal seperti dia menyembah kepada selain Allah. Misal juga bil i'tiqad, dengan keyakinannya, dia meyakini bahwasanya ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia bayar zakat, meskipun dia bersedekah, kalau keyakinannya ada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah, meskipun dia ibadah semua dikerjakannya, berarti dia terhitung murtad. Batal sholatnya pada saat dia meyakini hal tersebut. Bahkan kalau seandainya dia sholat setelah itu, tidak akan diterima sholatnya sampai dia bersyahadat kembali, sampai dia membenarkan lagi akidah dan juga keimanannya. Sudah? Bisa dimengerti? Baik. Nomor berapa itu? 10 apa 11? 11 ya? Ustaz tambah satu lagi. Satu lagi. Di antara yang membatalkan salat, adalah meninggalkan rukun salat dengan sengaja. Misal seperti seseorang meninggalkan rukuk dengan sengaja. Kemudian misalnya meninggalkan sujud dengan sengaja. Atau meninggalkan misalnya takbiratul ihram dengan sengaja. Jika ditinggalkan, maka ini termasuk dari yang membatalkan salat. Ya. Sudah sampai sini? Sudah? Apa? Meninggalkan apa? Ya. Gimana? Subuh lagi ngantuk, kemudian masih sujud. Ya, kalau dia itu berarti dia tidak sengaja. Ya. Nah, untuk yang tidak sengaja itu berarti nanti hukumnya berkaitan dengan sujud sahwi yang akan kita murojaah setelah ini. Sudah? Ini sujud sahwi. Ini pembahasannya panjang sekali. Ustaz usahakan kita selesai murojaahnya secara singkat pada pertemuan kali ini. Ini sisa berapa menit lagi nih? Setengah jam lagi ya? Bentar. Belajarnya sampai jam kedua sampai jam berapa, Ustaz? Berapa? Sampai jam 10. Baik. Masih ada waktu sekitar 35 menit. Baik. Ya, silakan. Pakai suara apa enggak? Ya, kalau misalnya dia sampai misalnya tertawanya berkepanjangan, itu termasuk dari yang membatalkan salat. Misalnya sampai ada cekikannya kan biasa kan. Makanya Ustaz bilang tadi, terbahak-bahak itu enggak mesti suaranya seperti kuak itu enggak mesti. Tapi misalnya cekikikan tapi kemudian keluar suaranya seperti tadi kan getar-getar sampai misalnya dia tidak bisa menahan lagi suaranya, maka itu termasuk dari yang membatalkan salat. Itu termasuk dari tertawa yang terbahak-bahak. Tapi ditahan misalnya kan. Siapa yang suka ketawa, Ustaz? Mahathir, silakan.
Ah. Ah. Tapi sudah dia niat untuk membatalkan sholatnya apa tidak? Oh, sudah batal. Dia nih misalnya nih, aduh saya batal lah sholat saya lah, karena saya pengen kencing. Udah dibatalkan niatnya nih. Niatnya sudah di apa namanya dilepas. Artinya dia sudah tinggal gerak keluar aja lagi dia dari barisan shaf. Tapi tiba-tiba misalnya lihat ada siapa di sampingnya, ada ustadz di samping. Aduh, nggak jadilah, nggak enak sama ustadz misalnya. Akhirnya diteruskan sholatnya. Nah, ini termasuk dari yang membatalkan sholat. Jadi ketika kita sudah berniat untuk membatalkan sholat, di situ niat kita sudah batal. Paham? Meskipun kita masih dalam keadaan sholat. Ya, bagus. Sekarang kita masuk ke dalam masalah sujud sahwi. Perhatikan di sini ada pasal yang tentang masalah rakaat. Itu insya Allah semua kita sudah paham. Jadi kita tidak murojaah. Sholat subuh berapa, kemudian di setiap sholat tasyahud berapa, sujud berapa. Ustaz yakin insya Allah semuanya sudah paham. Untuk mempersingkat waktu, murojaahnya kita lewati saja. Kita langsung kepada pembahasan yang berikutnya. Faslun wal matruku minas salati thalathatu asya. Pasal yang tertinggal dari sholat itu ada 3 perkara. Fardun wa sunnatun wa hayatun. Dapat semuanya? Dapat? Baik, kita merojaah secara singkat. Sampai mana tadi? Ustaz nanyanya sampai mana tadi? Sampai Sayyid ya? Fidra, baik. Sekarang Rafi. Rafi. Wal matruku minas salati thalathatu asya. Yang tertinggal dalam salat itu ada 3 perkara. Yang pertama fardun wa sunnatun wa hayatun. Fardun apa maksudnya? Hah? Apa? Rukun. Fardun maksudnya adalah rukun. Sunnah maksudnya adalah apa? Sunnah maksudnya adalah ab'adus shalah. Contohnya apa sunnah, Rafi? Sunnah dalam salat contohnya yang ab'adus shalah nih yang dimaksudkan ini Ustaz sudah jelaskan. Misalnya seperti tasyahud awal, tasyahud pertama. Wahayatun, hay'ah ini adalah sunnah ghairu muakkadah dalam mazhab Syafi'i. Apa contohnya hay'ah ini? Isti'adzah, takmin, doa iftitah. Nah, ini ada 3 perkara ya yang tertinggal. Dan semuanya masing-masingnya memiliki hukum-hukum yang berkaitan dengan apabila tertinggal kita di antara perkara tersebut. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sujud sahwi. Perhatikan semuanya. Ustaz sebutkan 3 perkara. Yang pertama, hukum sujud sahwi. Yang kedua, di mana tempat sujud sahwi. Yang ketiga, sebab-sebab sujud sahwi. Sekarang siapa namanya nih? Rayyan. Hukum sujud sahwi apa Rayyan? Apa hukumnya Rayyan? Hah? Sunnah apa wajib? Hukum sujud sahwi apa? Yang kita pelajari. Apa hukum sujud sahwi? Siapa yang bisa jawab? Mahathir. Bagus. Sunnah. Hukum sujud sahwi itu sunnah. Kecuali hanya dalam satu keadaan wajib. Kapan? Rafi. Bagus. Kecuali kalau seandainya kita mengikuti imam, kita salah, imam juga salah misalnya, karena kita mengikuti imam, akhirnya imam sujud sahwi, maka wajib pada saat itu kita melakukan sujud sahwi bersama imam. Tapi kalau seandainya ya kita cuma sekedar misalnya salat sendiri, kemudian kita salah, maka hukumnya adalah sunnah. Baik. Sekarang yang kedua, tempat sujud sahwi itu di mana? Sebelahnya. Siapa namanya? Raihan ya? Raihan ada 2 berarti ya? 1 di kelas sebelah berarti. Oh, sebelah. Baik. Raihan. Kapan kita sujud sahwi? Maksudnya kapan itu posisinya di mana? Pada saat sholat itu kapan? Sebelum salam atau sesudah salam? Sujud sahwi kapan? Sebelum salam atau sesudah salam? Sesudah salam apa sebelum? Mahathir. Sebelum salam, bagus. Sampingnya.
Ya, sujud sahwi itu di dalam mazhab Syafi'i sebelum salam. Baik. Kemudian yang berikutnya, sebab sujud sahwi. Sampingnya Mahathir siapa namanya? Merah putih, masker merah putih. Siapa? Rafa. Sebab sujud sahwi itu ada 3. Sebutkan salah satunya. Enggak apa-apa, lihat catatan, enggak apa-apa. Boleh. Sebab sujud sahwi ada 3. Sebutkan salah satunya. Oka, sebutkan Oka. Oka, sebutkan. Baik, Rafa. Bagus. Ya, melakukan sebuah perbuatan dengan secara tidak sengaja, yang kalau dilakukan dengan sengaja dia akan membatalkan sholat. Sebutkan contohnya, Oka. Melakukan perbuatan dengan tidak sengaja, yang apabila dilakukan dengan sengaja akan membatalkan sholat. Hah? Misalnya apa? Belum paham Ustaz. Maksudnya apa? Baik. Oke. Yang lebih mudah. Yang kalau seandainya dilakukan dengan sengaja itu akan batal sholatnya. Apa contoh yang kalau dilakukan dengan sengaja batal sholat kita apa? Contohnya apa? Seperti berbicara, ngomong. Ya kan? Ngomong kalau seandainya dilakukan dengan sengaja, ya kan? Itu batal apa tidak sholatnya? Batal. Tapi kalau seandainya seseorang itu berbicara dengan tidak sengaja atau dia tidak sadar kalau dia sedang dalam keadaan sholat, batal apa tidak sholatnya? Batal apa tidak? Najib, batal apa tidak najib? Tidak batal, tapi wajib sujud. Bukan wajib, tapi dianjurkan, disunahkan untuk sujud sahwi. Faham sampai sini? Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan. Ya, karena dia melakukan kesalahan. Jadi dibayar dosanya dengan sujud sahwi. Ustaz ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah melakukan sebuah perbuatan yang kalau seandainya dilakukan dengan sengaja maka akan membatalkan sholat, tapi dia lakukan secara tidak sengaja. Saya tulis ya, pakai bahasa Arab sekarang. Saya tulis. Yang pertama, fi'lu ma amduhu yubtilu shalah. Mengerjakan atau melakukan fi'lu artinya melakukan. Ma apa? Amduhu yang apabila dilakukan dengan sengaja. Yubtilu artinya membatalkan. As-shalah artinya adalah salat. Jadi melakukan dengan tidak sengaja, yang apabila dilakukan dengan sengaja maka dia akan membatalkan salat. Misal seperti al-kalamul amdu. Al-kalam, ya kan? Kalam artinya berbicara. Kalau seandainya berbicara ini dengan sengaja, batal apa tidak salatnya? Tapi kalau seandainya dilakukan dengan tidak sengaja, yang dibicarakan misalnya kalimatnya sedikit, batal apa tidak salatnya? Najib, batal apa tidak? Batal apa tidak? Berbicaranya sedikit, kemudian tidak sengaja, batal apa tidak? Tidak batal. Tapi dia dianjurkan untuk sujud sahwi. Kapan? Sebelum salam. Ini yang pertama.
Yang kedua, yang termasuk dari sebab sujud sahwi. Hah? Amduhu artinya sengaja. Yubtilu. Ini yubtilu as-salata, membatalkan. Baik, sekarang yang kedua. Tarku, nanti di murojaah ya. Kan tadi kebanyakannya catatannya ketinggalan di rumah. Pekan depan Ustaz minta catatannya dibawa. Tarku sunnatin min ab'adi as-salah. Meninggalkan sunnah dari ab'adus salah. Contohnya seperti meninggalkan tasyahud awal, meninggalkan tasyahud yang pertama, atau meninggalkan duduk tasyahud yang pertama. Ini kan misalnya ketinggalan yang harusnya ada duduk tasyahud di rakaat yang kedua, dia langsung berdiri, tidak duduk tasyahud, maka berarti dianjurkan di akhir sholatnya dia mengerjakan sujud sahwi. Yang ketiga, naklu, perhatikan sini, naklu ruknin qawliyin an maudhi'ihi. Memindah rukun yang bentuknya adalah rukun yang diucapkan. Naklu artinya memindah. Ruknin artinya rukun. Qauli yang bentuknya adalah perkataan. Seperti apa? Contohnya membaca Al-Fatihah. Itu bukan gerakan, tapi itu perkataan. Jika membaca Al-Fatihah itu dipindah dari tempat aslinya. Tempat aslinya pada saat kapan bacanya? Pada saat berdiri. Misal dibacanya pada saat tasyahud. Ya, dibacanya pada saat tasyahud karena dia lupa. Karena dia tidak ingat. Pas lagi tasyahud dia justru baca Al-Fatihah, bukan baca tasyahud. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya? Pas lagi tasyahud bukannya malah baca ini karena ngantuk mungkin. Akhirnya dia bacanya Al-Fatihah. Kok tiba-tiba ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Loh, kok baca Al-Fatihah? Nah, ini berarti dia dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi memindah bacaan rukun yang semestinya dikerjakan di tempat tertentu dipindah ke tempat yang lain. Ya, an maudhi'ihi ini artinya tempatnya. Tempatnya atau posisinya. Baik. Sudah semuanya? Sudah? Tadi sampai mana? Udah sampai belakangnya tadi ya? Yang mana? Nomor 2, tarku sunnatin min ab'adus salah. Jadi meninggalkan sunnah dari ab'adus salah. Jadi ada pembahasan ab'adus salah sudah kita lewati. Di antara ab'adus salah itu adalah tasyahud awal, ada juga duduk untuk tasyahud awal. Kemudian juga di antara contohnya bersalawat ke atas Nabi di tasyahud yang pertama. Itu juga termasuk dari ab'adus salah. Apa? Nomor 3 memindah naklu artinya memindah ruknin qauliyin. Rukun yang bentuknya perkataan. Naklu pakai qaf, naklu. Ada 2 titiknya. Naklu ruknin qauliyin an maudhi'ihi. Baik. Min ab'adis salah. Bagus. Baik. Yang mana? Meninggalkan sunnah dari ab'adus salah.
1 sekitar 20 menit lagi waktunya. Sudah? Saya kasih waktu istirahat 1 menit. Habis ini kita murojaah yang agak sedikit rumit. Silahkan istirahat 1 menit. Bukan keluar ya, di dalam kelas. Silahkan kalau mau berdiri, mau ini 1 menit silahkan. Karena setelah ini ada pembahasan yang lumayan rumit. Jadi silahkan. Ya. Memindahkan rukun perkataan dari posisinya atau dari tempatnya. Misal seperti Al-Fatihah yang mestinya pada saat kita berdiri, di posisi kita berdiri, dipindahkan misalnya ke tasyahud. Ini nggak boleh. Ya. 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 Gimana? Dia berdiri. Ya, dia ikut imam saja. Nggak perlu. Sudah? Sudah? Baik, sekarang kita lanjut. Ustaz hapus ya. Sekarang bagaimana kalau seandainya kan tadi ketinggalan atau al-matruk atau yang tertinggal dalam sholat itu ada 3 perkara. Ada yang rukun, ada yang abadus sholah, ada yang hayatus sholah. Baik, ada 3. Sekarang kita mulai dari rukun dulu. Kita mulai dari rukun. Keliru di dalam masalah salat itu ada 2. Ada yang ragu, ada yang yakin keliru. Jadi ada ragu, ada yakin. Ragu tuh misalnya kita nggak tahu nih, kita udah lakukan ataukah belum. Kalau yakin misalnya, kita yakin bahwasanya kita belum melakukannya. Sekarang kita masuk ke dalam yang ragu dulu. Ya. Bagaimana kalau seandainya seseorang ragu dalam rukun sholat? Ragu tapi dalam rukun sholat. Ini sebagaimana yang Ustadz sebutkan. Ini ragu ya, perhatikan ragu. Ini kita garis bawahi ragu. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, apabila keraguan itu ada pada niat sholat
dan apa satunya? Takbiratul ihram. Betul? Ihram. Ini 1, 2. Niat dan takbiratul ihram rukun apa bukan? Hah? Rukun apa bukan? Rukun. Ini termasuk rukun inti dalam sholat. Yang kalau seandainya nggak ada niat dan takbiratul ihram, sholat kita nggak sah. Kalau seandainya seseorang itu ragu apakah dia sudah berniat tadi sholatnya atau dia sudah takbiratul ihram apakah belum, maka kalau seandainya keraguannya itu, perhatikan, setelah sholat, artinya keraguannya muncul setelah dia sholat, setelah salam baru dia ragu, setelah salam dia ragu. Tadi saya sholat pakai takbiratul ihram apa bukan? Apa belum? Apakah saya sudah berniat ataukah belum? Maka berarti hukum sholatnya adalah batal. Gimana bisa lupa? Yang kita tidak bisa masuk ke dalam sholat kecuali dengan 2 perkara tersebut. Ya, pas selesai sholat, setelah salam, tadi saya berniat apa belum ya sholatnya? Saya tadi takbiratul ihram apa belum ya? Nah, ini berarti hukumnya batal sholatnya. Berarti diulangi lagi. Iya. Yang kedua, kalau seandainya dia ingatnya pas di tengah-tengah sholat, ya, pas di tengah sholat, atau dia ragunya di tengah sholat, saat sholat, ya. Kalau keraguannya itu berlangsung lama, ragu nih, diingat-ingat masih belum ingat juga, berarti sholatnya juga batal. Tapi kalau keraguannya cuma sebentar, sedetik mungkin atau sekelebat keraguan saja, langsung dia ingat, oh tadi ternyata saya sudah takbiratul ihram, saya sudah berniat, berarti sholatnya tidak batal. Tapi kalau agak lama keraguannya, dia pikirkan, oh ternyata belum dapat juga nih, udah berniat ataukah belum, berarti sholatnya batal. Faham sampai sini? Baik. Sekarang ini kalau seandainya niat dan takbiratul ihram. Bagaimana kalau seandainya seseorang itu ragu di rukun yang lain selain niat dan takbiratul ihram? Nih, rukun yang lain. Rukun yang contohnya misal seperti Al-Fatihah, atau contohnya yang lain misal seperti ragu apakah sudah sujud ataukah belum, atau misalnya ragu apakah sudah rukuk ataukah belum. Bagaimana hukumnya? Perhatikan di sini. Perhatikan. Ya. Nih ya. Ragunya di rukun yang lain selain niat dan takbiratul ihram. Contohnya seperti Al-Fatihah, sujud, ruku. Perhatikan di sini. Siap semuanya? Kalau seandainya keraguannya itu setelah sholat, keraguannya muncul seusai sholat, maka sholatnya batal atau tidak? Tidak batal. Jadi tidak usah dipikirkan, tidak batal. Ini cuman keseringan, kebanyakannya hanya sekedar godaan syaitan saja supaya membuat kita ragu. Pokoknya kalau selain niat dan takbiratul ihram, misal seperti saya tadi sudah baca Al-Fatihah atau belum, kalau ingatnya setelah salam, kalau ingatnya setelah kita selesai sholat, misal sejam berikutnya baru kita ingat, tadi saya rakaat pertama baca Al-Fatihah ataukah belum ya, ini berarti tidak usah digubris, karena sholat kita tidak batal. Faham sampai sini? Baik, sekarang kalau seandainya ingatnya di tengah sholat atau saat sholat, ini yang menjadi masalah. Gimana hukumnya?
Hukumnya gimana? Batal apa tidak? Ada dua. Perhatikan. Yang pertama, apabila dia ragu apakah dia sudah mengerjakan sebuah rukun ataukah belum. Tapi misalnya dia sudah sampai ke rukun yang berikutnya. Sampai ke rukun yang sama di rakaat berikutnya. Sampai ke rukun yang sama di rakaat berikutnya. Contoh seperti surat Al-Fatihah. Ya. Misal kita ragu. Salat subuh ada berapa rakaat? Ada berapa rakaat? Ada 2 rakaat. Ada 2 rakaat. Di rakaat yang pertama sudah kita lewati. Rakaat yang kedua kita sudah sampai pada baca Al-Fatihah. Di saat kita membaca Al-Fatihah di rakaat yang kedua, lalu kita muncul keraguan dalam hati. Tadi saya di rakaat yang pertama sudah baca Al-Fatihah ataukah belum ya? Ragu nih. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Berarti dia hilangkan rakaat yang pertama dan dia jadikan rakaat yang kedua ini adalah rakaat yang pertama, lalu nanti dia lanjutkan lagi di rakaat yang kedua. Faham? Jadi rakaat yang kita ragu tadi, kita sudah baca Al-Fatihah ataukah belum, kita hilangkan dan kita anggap rakaat yang saat ini kita berada di dalamnya itu rakaat yang pertama. Faham? Paham sampai sini? Kenapa? Karena kita sudah sampai ke rukun yang berikutnya yang sama seperti yang kita ragukan. Contoh yang lain, misal seperti sujud. Di rakaat yang pertama udah lewat nih, lalu sampai di rakaat yang kedua. Pada saat kita sujud di rakaat yang kedua, lalu kemudian kita ingat nih, rakaat pertama tadi saya udah sujud atau belum ya? Ragu kita. Kita pikir-pikir, nggak ketemu juga. Udah sujud apa belum? Nah, berarti dalam keadaan demikian, kita hilangkan rakaat yang pertama, lalu kita jadikan rakaat yang kedua tadi adalah rakaat yang pertama. Tambah lagi nanti satu rakaat, lalu kemudian di ujungnya kita sujud sahwi. Faham sampai sini? Faham? Baik, berarti kalau sampai ke rukun yang sama di rakaat yang berikutnya, berarti hukumnya adalah rakaat yang rakaat yang ragu dihilangkan. Hukumnya hilangkan rakaat yang ragu. Rakaat yang ragu. Sudah? Paham? Sekarang kalau seandainya dia belum sampai ke rukun yang sama, belum sampai ke rukun yang sama. Misal seperti rukuk. Di rakaat yang kedua, ya kan? Kan urutannya begini nih. Kalau kita ambil 3 ini aja, urutannya kan begini. Fatihah dulu, setelah Fatihah apa? Rukuk, baru sujud. Ini kan berurutan nih. Kalau seandainya kita pada saat ruku, ya kan? Atau pada saat kita, ya benar, ruku. Nih. Ruku di rakaat yang kedua. Perhatikan ruku di rakaat yang kedua salat subuh. Kita ragu. Tadi saya ruku di rakaat yang pertama ini.
Gini ya. Ustaz ulangi ya. Perhatikan sini ya. Ini agak rumit nih. Fokus semuanya ke depan. Lepas pensil sama bukunya. Perhatikan ke depan. Perhatikan sini. Kalau seandainya belum sampai ke rukun yang sama. Nih ya. Misal di rakaat yang pertama kita pada saat ruku, rakaat yang pertama nih, pada saat ruku ragu. Tadi saya udah baca Al-Fatihah apa belum? Tadi saya udah baca Al-Fatihah atau belum? Maka berarti hukumnya adalah kita kembali ke rukun yang kita ragu. Kita kembali ke rukun yang kita ragu. Misal seperti Ustadz sholat, lalu kemudian rakaat yang pertama Ustadz ruku. Pada saat Ustadz ruku, Ustadz ragu. Tadi saya sudah baca Al-Fatihah ataukah belum? Pada saat ragu tersebut, posisi yang diambil adalah balik lagi ke posisi Al-Fatihah. Baca lagi Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanir-Rahim. Kita kembali ke posisi yang kita ragu. Jika belum sampai ragunya tersebut ke Al-Fatihah yang berikutnya. Kalau ragunya di Al-Fatihah yang berikutnya, berarti apa yang harus kita lakukan? Di rakaat pertama dihilangkan. Tapi kalau seandainya belum sampai ke sana, kita berarti kembali ke rukun yang kita ragu. Faham apa enggak? Masih saya. Ustadz ulangi ya. Nih misal Ustadz sedang sujud rakaat yang pertama. Ustadz sujud. Pada saat sujud Ustadz ingat, ragu. Tadi saya sudah rukuk apa belum ya? Apa yang harus Ustadz lakukan? Di rakaat yang pertama nih, Ustadz sujud. Di sujud Ustadz ragu. Apakah ana tadi sudah rukuk atau belum? Apa yang harus Ustadz lakukan? Kembali ke rukuk. Bagus. Tapi kalau seandainya Ustadz sudah sampai di sujud nih, di rakaat yang berikutnya, Ustadz ragu. Apakah tadi sudah rukuk di rakaat yang pertama ataukah belum? Apa yang harus dilakukan? Sudah kelewatan nih rukuk di rakaat yang berikutnya. Apa yang harus dilakukan? Rakaat pertama dihilangkan. Faham sampai sini? Ditambah rakaatnya nanti di ujung baru sujud sahwi. Ya. Faham sampai sini? Baik. Belum sampai ke rukun yang sama, berarti hukumnya adalah kembali ke rukun yang diragukan. Baik, Ustadz kira cukup sampai di sini. Sudah habis waktunya. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang, Ustadz minta bawa semua catatannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.